Sebelum menghitung pH, kalian harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan KW, pH, pOH, dan pKW. Berikut ini penjelasannya. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai KW. KW atau konstanta kesetimbangan ionisasi air. K adalah konstanta kesetimbangan yang pernah kita pelajari waktu di semester ganjil. Kemudian W adalah water, ya, jadi disingkat dengan KW. Nah, air atau H2O merupakan senyawa elektrolit yang sangat lemah, ya. Karena H2O elektrolit yang sangat lemah, maka H2O terionisasi hanya sebagian atau terionisasi tidak sempurna. Kemudian karena terionisasi sebagian atau tidak sempurna, maka reaksinya adalah reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Jadi H2O liquid menghasilkan H plus aqueous ditambah dengan OH- aqueous. Nah, berdasarkan hukum kesetimbangan atau rumus konstanta kesetimbangan bahwa K karena air jadi KW, maka rumusnya adalah konsentrasi zat-zat yang di sebelah kanan, yaitu H plus dan OH- dibagi dengan konsentrasi zat di sebelah kiri. Nah, karena H2O sebelah kiri fasenya adalah liquid, maka konsentrasi H2O itu dianggap tetap, sehingga tidak dihitung. Jadi rumus K, karena air, maka kita menulisnya adalah KW. Adalah konsentrasi zat sebelah kanan, yaitu konsentrasi dari H+, dikali konsentrasi OH- dibagi H2O, karena H2O liquid maka tidak dihitung. Maka rumus KW adalah KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jadi itulah rumus KW. Nah, yang berikutnya, harga KW ini pada suhu 25 derajat adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Jadi ini 1 kali 10 pangkat min 14 itu adalah ketetapan, ya, dihitung pada suhu 25 derajat. Nah, harga KW ini tergantung pada suhu. Makin tinggi suhu, maka harga KW juga akan semakin besar. Tapi biasanya yang kita pakai adalah harga KW pada suhu 25 derajat Celcius. Ingat, harga KW pada suhu 25 adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Nah, berikut sebelum menjelaskan pH, saya akan menampilkan dulu apa yang disebut dengan skala pH. Jadi skala pH itu berkisar antara 0 sampai dengan 14. Pada bagian tengah kita lihat tuh ada angka 7. Angka 7 itu adalah pH untuk larutan yang bersifat netral. Sedangkan 7 ke bawah itu adalah untuk larutan yang bersifat asam, dan di atas 7 itu untuk larutan yang bersifat basah, ya. Jadi kalau sifat larutan ada 3, ada asam, ada basah, dan ada netral. Netral jika pH-nya 7, kalau asam jika pH-nya di bawah 7, dan basah atau alkalin jika pH-nya di atas 7. Kemudian semakin ke kanan, mulai dari 7 semakin ke kanan, semakin mendekati 14, maka suatu basa pH-nya akan semakin kuat. Dan pada bagian sebelah kiri di sebelum angka 7, makin ke kiri maka asam semakin kuat. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai pH. Jadi pH atau bisa juga kita sebut sebagai derajat keasaman. pH atau derajat keasaman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pH atau derajat keasaman. Jadi tadi kalian sudah melihat skala pH mulai dari 0 sampai 14, ya. Jadi pH atau derajat keasaman, jika pH-nya kurang dari 7, maka larutan bersifat asam. Dan jika pH-nya sama dengan 7, maka larutan bersifat netral. Kemudian jika pH lebih besar dari 7,
maka larutan bersifat basah. Nah, yang berikutnya P di sini adalah min log ya. Jadi arti P di situ adalah min log. Maka kalau pH berarti min log H plus. Jadi P adalah negatif logaritma atau min log. Kalau pH berarti min log H plus. Jadi konsentrasi H plus di situ dalam satuan molaritas ya. Kemudian bagaimana kalau dengan POH? P adalah min log, OH adalah OH min. Jadi kalau POH adalah min log konsentrasi OH min. Jadi kalau pH min log H plus itu untuk asam ya, berlaku untuk asam kalau H plus. Nah kemudian kalau POH karena dia min log OH min, maka itu berlaku untuk basa. Jadi pH berlaku untuk asam, rumusnya. Sementara POH itu berlaku untuk basa. Jadi kamu perhatikan di situ konsentrasi H plus di dalam tanda kurung siku-siku itu membacanya konsentrasi ya. Konsentrasi H plus itu dalam satuan molaritas. Nah sekarang bagaimana dengan PKW? Ingat tadi P adalah negatif logaritma atau min log. P-nya min log, KW. Jadi PKW adalah min log KW. Nah, jadi sudah ada 4 rumus yang kita bahas. Yang pertama adalah PKW, artinya rumusnya adalah min log KW. Kalau pH adalah min log H plus, POH min log OH min, dan yang pertama kita bahas tadi yaitu KW. KW sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Nah, ada satu rumus lagi yang belum kita bahas, yaitu rumus hubungan antara PKW, pH, dan POH. Perhatikan rumus KW-nya. Nah, berdasarkan konsep min log, jadi dari rumus KW, KW sama dengan H plus dikali OH min. Berdasarkan konsep min log, maka menjadi min log KW sama dengan min log H plus dikali konsentrasi OH min. Min log KW sama dengan min log H plus ditambah min log OH min. Nah, ingat tadi min log itu adalah, masih ingat min log? Min log adalah P. Min log itu adalah P. Jadi PKW sama dengan pH ditambah dengan POH. POH. Jadi rumus yang keempat adalah PKW sama dengan pH ditambah dengan POH. Ya. Nah, jadi sudah ada 5 rumus. Ya. PKW min log KW, pH min log H plus, POH min log OH min, KW adalah H plus kali OH min, sedangkan PKW adalah pH ditambah dengan POH. Nah sekarang yang berikutnya, berapa harga PKW ya? Perhatikan, masih ingat tadi harga PKW ini berasal dari KW. Tadi sudah kita bahas bahwa harga KW pada suhu 25 derajat adalah, masih ingat? 1 dikali 10 pangkat min 14. Itu harga KW. Ya. Nah, kemudian PKW, P, arti P tadi adalah min log. Ya. PKW, P artinya adalah min log. Jadi PKW adalah min log KW. Jadi PKW sama dengan min log KW-nya diketahui 1 kali 10 pangkat min 14. Jadi min log 1 kali 10 pangkat min 14. Maka harga PKW, kamu lihat pangkatnya 1 kali 10 pangkat min 14, maka harga PKW adalah 14 min log 1. Jadi yang pertama kali kita lihat adalah pangkat. Pangkat min 14 kutuskan 14 min log 1. Nah, log 1 itu adalah 0. Jadi 14 dikurang 0 sama dengan 14. Jadi harga PKW itu adalah ketetapan, yaitu harganya 14.
ya. Nah, biasa yang dipakai selalu 14 karena itu diukur pada suhu 25 derajat. Maka rumus ini PKW sama dengan pH tambah pOH bisa juga ditulis sebagai 14 sama dengan pH ditambah dengan pOH, ya. Jadi harus diingat PKW sama dengan pH tambah pOH atau langsung saja ditulis 14 sama dengan pH ditambah dengan pOH. Nah, jadi kamu ingat rumus ini ya, harus dihafalkan rumusnya. Kemudian harga KW ketetapan 1 kali 10 pangkat min 14, sementara PKW harganya adalah 14. Ya, nah sekarang perhatikan contoh soalnya. Hitunglah konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- yang terdapat dalam larutan NaOH 0,01 molar. Ya. Jadi yang pertama kali kita lihat adalah senyawanya, yaitu larutan NaOH. NaOH ini kamu tentukan apakah dia asam atau basa, ya. Kamu perhatikan, jika ada ion OH- berarti itu adalah senyawa basa. Jadi NaOH ini adalah basa, ya. Nah, sekarang kamu perhatikan reaksi ionisasi dari NaOH. Kita jawab ya. Pertama kali ditulis itu adalah reaksi dari ionisasi NaOH. NaOH karena dia basa kuat maka dia terionisasi secara sempurna. Jadi tanda panahnya satu saja ya. Na+ aquos ditambah dengan ion OH- aquos. NaOH tadi larutan jadi aquos juga. Nah, jadi itu reaksi ionisasinya. Jadi kita uraikan dulu. NaOH sebagai basa kuat diuraikan membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, molaritas NaOH adalah 0,01 molar, ya. Ingat tadi karena NaOH adalah basa, maka kita cari konsentrasi OH- berapa. Kalau NaOH 0,01 molar, ya, lihat koefisiennya kan 1 ya. Kalau tidak dituliskan koefisiennya 1. Bandingkan dengan OH-. OH-nya juga 1. Jadi 0,01 molar dibagi 1 dikali 1 sama dengan 0,01 juga ya. Ingat, kalau koefisiennya sama, maka molaritasnya sama ya. Perhatikan, koefisien OH- 1, koefisien NaOH 1 ya. Karena koefisiennya sama, maka konsentrasinya juga sama. Jadi, konsentrasi OH- adalah 0,01 molar. Nah, sekarang OH- sudah dapat 0,01 molar. Tinggal kita hitung berapa konsentrasi H+. Ya. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus KW. Masih ingat rumus KW? KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ingat ya tadi rumusnya ya, sudah kita bahas. Nah, kemudian KW, masih ingat harga ketetapan KW pada suhu 25 derajat? Yaitu 1 kali 10 pangkat min 14. Ya, 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat, karena itu adalah ketetapan. Yang kita cari sekarang adalah konsentrasi H+ karena belum diketahui. OH- sudah dapat ya. OH- tadi dapat dari membandingkan koefisien, yaitu 0,01 molar. Saya jadikan bilangan pangkat, jadi 10 pangkat min 2 molar. Ya. Sekarang baru kita hitung berapa konsentrasi dari H+. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 12. Ya. Jadi konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 2, maka konsentrasi H+ adalah 1 kali 10 pangkat min 12. Ya. Sedangkan konsentrasi OH-nya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2 ya. Ya, sekarang kita mulai untuk menghitung pH asam basa ya. Saya mulai dengan rumus-rumusnya.
Saya bagi menjadi rumus-rumus asam yang pertama kita bahas ya. Nah, asam itu terbagi dua, ada asam kuat dan ada asam lemah ya. Asam kuat hanya HNO3, HCl, HBr, Hi, H2SO4, HClO3 dan HClO4. Jadi sisanya itu adalah asam lemah ya. Nah, asam kuat ini rumus konsentrasi H+-nya adalah A dikali M. Apa A? A itu adalah jumlah ion H+. Jadi kalau misalnya HCl, maka harga A-nya adalah 1 karena H+-nya hanya ada 1. HNO3 juga harga A-nya 1 ya. Tapi kalau misalnya H2SO4, maka harga A-nya adalah 2 ya. Kemudian M itu adalah molaritas asam. Masih ingat rumus molaritas? Bisa mol per liter atau bisa juga gram per mr dikali 1000 per V ya. Nah, kemudian untuk asam lemah jumlahnya banyak sekali ya. Jadi kalau ditanya asam lemah itu apa? Asam lemah adalah sisa dari asam kuat. Misalnya CH3COOH, HCOOH atau H3PO4. Pokoknya yang tidak tercantum di asam kuat itu adalah asam lemah ya. Nah, rumus asam lemah bisa konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Apa Ka? Ka itu adalah tetapan ionisasi asam. Ya, setiap asam lemah pasti mempunyai harga Ka. Kemudian M adalah molaritas. Dan rumus yang kedua, konsentrasi H+ adalah alfa dikali M. M masih di molaritas, tapi alfa adalah derajat ionisasi asam. Ya, nah harga derajat ionisasi asam semakin besar harga alfa, berarti asamnya makin kuat ya. Begitu juga dengan Ka. Ka semakin besar Ka, maka asamnya makin kuat. Tapi harga Ka dan alfa itu hanya dimiliki oleh asam lemah saja, sedangkan asam kuat tidak ya. Nah, kemudian untuk menentukan harga alfa bisa menggunakan rumus alfa sama dengan akar Ka dikali M. Nah, sekarang penjelasan untuk rumus-rumus basa. Sama halnya asam, basa juga terbagi menjadi dua, ada basa kuat dan ada basa lemah. Basa kuat itu basa golongan 1A dan 2A kecuali berilium ya. Jadi contoh basa kuat adalah LiOH, NaOH, RbOH, CSOH, MgOH2, COH2, SrOH2 dan BaOH2. Nah, selain dari basa kuat maka termasuk basa lemah ya. Untuk basa kuat rumus konsentrasi OH-nya adalah B dikali M. Apa itu B? B adalah jumlah ion OH-. Jadi kalau LiOH, NaOH, RbOH itu harga B-nya adalah 1 karena jumlah OH-nya 1 ya. Sedangkan untuk COH2 kali maka harga B-nya adalah 2. Kemudian BOH2 kali juga harga B-nya adalah 2. Kemudian M apa? M adalah molaritas basanya. Kemudian untuk basa lemah tadi selain dari basa kuat ya, misalnya FeOH3, kemudian AlOH3 ya, itu semuanya termasuk basa lemah. Jadi lebih baik menghafalkan basa kuat karena basa kuat sedikit, sisanya adalah basa lemah ya. Nah, basa lemah juga mempunyai rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M. Sama halnya asam lemah ya. Kalau asam Ka istilahnya, tapi kalau basa istilahnya adalah Kb. Kb adalah tetapan ionisasi basa. Kemudian konsentrasi OH- juga bisa dicari dengan menggunakan rumus alfa dikali M. Alfa adalah derajat ionisasi basa. Kemudian untuk menghitung alfa bisa menggunakan rumus alfa sama dengan akar Kb dikali M. Nah, Kb dan alfa itu sebagai indikator untuk menentukan kekuatan kekuatan basa ya. Makin kuat basa, maka harga Kb-nya juga akan semakin kuat. Kemudian makin besar alfa, maka harga kekuatan basanya juga akan semakin kuat. Tapi yang mempunyai harga Kb dan alfa hanya untuk basa lemah saja, sedangkan basa kuat tidak. Nah, sekarang itulah rumus-rumus untuk asam dan basa. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Ya, sekarang perhatikan contoh soalnya ya. Hitunglah pH larutan yang A, BOH2 kali 0,005 molar, B, pH dari HCl 0,02 molar, C, pH CH3COH 0,1 molar, Ka-nya 10⁻⁵, dan yang D, berapa pH HX
0,1 molar jika alfanya 0,01 molar. Sekarang kita jawab. Ya, perhatikan untuk yang A. Yang A, BaOH 2 0,005 molar ya. Yang pertama kali kita lihat adalah BaOH ini termasuk asam atau basa. Jadi kita identifikasi dulu asam atau basa ya. Kalau dia mengandung ion OH- dan dia terikat dengan logam, maka bisa dipastikan itu adalah basa ya. Nah, kalau sudah tahu basa, kalian identifikasi lagi apakah basa kuat atau basa lemah. BaOH 2 kali. Jadi perhatikan yang sudah saya jelaskan tadi, apa saja basa kuat? Masih ingat apa saja basa kuat? Jadi BaOH 2 kali ini termasuk basa kuat ya, karena dia basa golongan 2A. Jadi OH- kalau dia basa maka kita cari konsentrasi OH-. Untuk basa kuat OH- sama dengan B dikali M. Apa B tadi? B adalah jumlah OH-. BaOH 2 kali, berarti B-nya 2. OH-nya 2 ya. Molaritasnya 0,005 molar. Kalau saya jadikan bilangan pangkat berarti 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Min 4 molar. Nah, 2 kali 5 10, 10 kali 10 min 4 adalah 10 pangkat min 3 molar. Sudah dapat OH-, yang ditanya adalah pH. Nah, kita nggak bisa langsung cari pH. Karena pH adalah min log H+. Sementara dia nggak punya harga H+, tapi adanya OH-. Ya. Jadi untuk basa setelah OH- cari dulu pOH. Ya. Dari urutannya kalau basa dari OH- cari dulu harga pOH. Ingat apa arti P? P adalah, masih ingat? P adalah min log. Ya. Ya, jadi pOH sama dengan P adalah min log OH-. Jadi min log konsentrasi OH- sama dengan min log konsentrasi OH-nya sudah kita hitung tadi, yaitu 10 pangkat min 3 molar. Jadi min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Dan itu bukan pH-nya, itu baru pOH. Yang ditanyakan pH ya. Jadi kalau basa kita cari dulu OH-, pOH baru pH. Nah, jadi perhatikan bagaimana cara menghitungnya. Kenapa min log 10 pangkat min 3 itu dapatnya 3 ya. Jadi perhatikan caranya. Umpamakan saja tadi yaitu min log 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 sama saja dengan 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi lihat pangkatnya. Pangkatnya 3 min log 3 min log 1. Log 1 adalah 0. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Ya, jadi pangkatnya yang turun min log 1 ya. Jadi 10 pangkat min 3 itu sama saja dengan 1 kali 10 min 3. Nah, sekarang coba lagi gimana kalau min log 10 pangkat min 4. Lihat pangkatnya. Langsung saja 4 ya. Jadi 10 min 3 pH-nya min lognya 3, min log 10 min 4 jawabannya 4. Sekarang min log 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan, lihat pangkatnya, min 4 pangkatnya menjadi turun jadi 4. 4 min log 2. Ya. Jadi pangkatnya min 4 jadi 4 min log 2. Nah, disitung min log 2 itu berapa? Misalnya saja ya. Saya anggap saja nih, saya nggak pakai kalkulator, log 2 itu anggap saja 1,2 misalnya. Jadi 4 dikurang 1,2 berarti 2,8 pH-nya. Ya. Itu kalau kita menggunakan kalkulator. Tapi kalau kita nggak boleh pakai kalkulator, nggak usah dicari sampai 2,8. Cukup saja jawabannya berapa pH-nya, berapa min lognya, sama dengan 4 min log 2. Jadi jawabannya cukup sampai 4 min log 2 saja. Kecuali kalau kita bisa menghitung sampai terakhir, misalnya menggunakan kalkulator, baru kita cari log 2 itu berapa. Misalnya 1,2, jadi 4 dikurang 1,2. Ya. Tapi jawaban kalian 4 min log 2 saja sudah benar itu. Nah, sekarang yang berikutnya.
Ya, yang berikutnya min 5 kali 10 min 3. Min log 5 kali 10 pangkat min 3. Pangkatnya 3, 3 min log 5 berarti ya. Ya, seperti itu cara mengubahnya. Min log 5 kali 10 min 3 turun ke bawah, 3 min log 5. Kemudian lagi, contoh lagi, min log, misalnya min log 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi pangkatnya 3 min log 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan kembali lagi pada jawaban tadi. Jadi kalau basa setelah dicari OH min dapat POH, baru kita menghitung pH-nya ya. Karena dia basa. Jadi urutannya perhatikan OH min, POH, baru pH ya. Nah, sekarang coba lihat OH min sama POH-nya sudah kita hitung. Jadi OH min, POH, baru kita cari harga pH-nya. pH, jadi rumusnya adalah bisa kita gunakan rumus PKW sama dengan pH ditambah POH. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya. PKW sama dengan pH ditambah POH. PKW harganya adalah 14, pH-nya ditanya, kemudian pH-nya sudah dihitung yaitu 3. Jadi harga pH ya, harga pH-nya jadi 14 dikurang 3, maka pH sama dengan 11. Nah, jadi seperti itu cara menghitung pH basa. Jadi kalau dia basa kita gunakan OH min. Kalau asam kita gunakan H+, ya. Setelah kita menghitung OH min, cari POH, baru terakhir kita cari pH dengan menggunakan rumus PKW sama dengan pH tambah POH. Nah, sekarang perhatikan bagaimana menjawab soal yang B ya. Pertanyaan yang tadi adalah hitunglah pH larutan HCl 0,02 molar ya. Ingat tadi kita identifikasi dulu HCl ini apakah asam atau basa ya. Karena dia mempunyai H atau H+ di depan, maka HCl adalah termasuk asam. Ya. Jadi asam apa? HCl adalah asam kuat. Ya. Karena HCl asam kuat, maka kita gunakan rumus konsentrasi H+ A dikali M. Ya. Ingat tadi A adalah jumlah H+. Jumlah H+-nya 1, molaritasnya 0,02 molar, kita jadikan bilangan pangkat, 2 kali 10 pangkat min 2 molar ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, karena asam, maka kita bisa langsung mencari pH. Setelah H+ langsung ke pH. Jadi pH P adalah min log H, ya. Min log H+. Jadi konsentrasi H+-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan pangkatnya 2 min log 2. Nah, itulah perbedaan bagaimana cara menghitung pH asam dan basa. Kalau asam dari H+ langsung ke pH ya. Tidak perlu mencari POH lagi. Jadi asam lebih singkat ya cara menghitung pH-nya dari H+ langsung ke pH. Sedangkan basa dari OH min, POH baru pH. Nah, itu untuk basa. Ya. Dari OH min, POH kemudian baru pH kalau senyawa basa. Kalau asam dari konsentrasi H+ langsung ke pH. Ya, hanya 2 langkah ya. Kalau basa menghitung pH-nya ada 3 langkah, OH min, POH dan pH. Kalau asam H+ langsung ke pH. Nah, sekarang kita lihat soal yang C. Hitunglah pH CH3COOH 0,1 molar dan diketahui harga Ka-nya 10 pangkat min 5. Ingat CH3COOH adalah asam. Asam apa? Masih ingat? CH3COOH. Ya. Dia pasti asam. Ingat tadi kata saya kalau mempunyai harga Ka, maka asamnya pasti asam lemah. Ya. Jadi H+ dia asam, karena ada Ka maka dia pasti asam lemah. Jadi CH3COOH adalah asam lemah. Asam lemah tadi ada 2 rumusnya, bisa H+ akar Ka dikali M, bisa juga H+
alfa dikali M. Tergantung yang diketahui apa ya. Karena diketahui Ka, maka kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Akar Ka-nya 10 pangkat min 5. Sementara molaritasnya adalah 0,1 molar. 0,1 dijadikan bilangan pangkat 10 pangkat min 1. Ya. Akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3 molar. Ingat tadi asam dari H+ langsung ke pH. Ya, H+-nya sudah, yaitu 10 pangkat min 3, ya. H+ langsung ke pH. Jadi pH sama dengan P adalah min log H. Jadi min log konsentrasinya yang kita hitung tadi 10 min 3, ya. Jadi min log 10 pangkat min 3 molar adalah 3. Ya, jadi pH larutan C3COH 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5 adalah 3. Ingat ya, pH asam pasti di bawah 7, gitu ya. Kalau pH basa di atas 7 ya. Nah, sekarang berikutnya yang D, HX. HX ini hanya simbol saja yang nggak ada sama X ya, hanya simbol ya, X-nya siapa. Jadi HX 0,1 molar, tapi yang diketahui adalah alfa atau derajat ionisasi 0,01 alfanya ya. Jadi kalau Ka dia pakai H+ akar Ka kali M. Kalau diketahui alfa, maka konsentrasi H+ adalah alfa dikali M. Alfa atau derajat ionisasi 0,01 molar dikali HX 0,1 molar. Ya, atau dijadikan bilangan pangkat 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 3. Ya. Nah, karena HX ini adalah asam, ya, kalau diketahui alfa pasti dia asam lemah ya. Dari H+ kalau asam langsung ke pH. pH min log H+. Jadi min log H+-nya adalah min log 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah 3. Nah, seperti itulah cara contoh-contoh cara menghitung pH larutan. Jadi yang penting di sini kita harus tahu apakah dia asam atau basa, kuat atau lemah.